Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Science ID. Di sini kita akan mengupas isu-isu yang beredar di masyarakat dengan pembuktian sains yang dirujuk pada jurnal dan penelitian serta riset-riset nasional maupun internasional. Nah, pada vlog ini kita akan bahas mengenai program kehamilan. Bagaimana sih program kehamilan yang benar kita terapkan? Bagaimana agar kita bisa hamil? Nah, ada pasangan yang baru menikah dan dia bisa langsung hamil, namun ada juga teman-teman yang udah lama menikah dan menantikan kehadiran sang buah hati namun belum hamil. Nah, di sini kita akan men-sharing atau mencoba membagi tips dan triks yang bisa teman-teman lakukan untuk mendukung program kehamilan teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, nah teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga di komen jangan lupa. Dan teman-teman juga bisa nih bikin di kolom komentar, teman-teman bisa minta dibuatkan video apa nih, nah tentang pembuktian secara sains. Nah, contoh misalkan di video selanjutnya nanti kita akan bahas juga mengenai Kak, gimana sih program anak laki-laki, Kak saya mau dapat anak perempuan, gimana sih tips dan triksnya. Oke, itu di next video ya. Kali ini kita cukup bahas, nah program kehamilan yang baik itu seperti apa. Bicara tentang kehamilan, kalau teman-teman mau hamil, nah otomatis teman-teman harus mengupayakan sebaik mungkin. Hal yang pertama kali teman-teman lakukan pada saat teman-teman memulai program kehamilan itu adalah teman-teman harus menjaga pola hidup sehat, makan teratur, dan teman-teman juga harus melakukan atau mengkonsumsi makanan yang berpola vitamin yang cukup serta tinggi asam folat. Nah, atau bisa juga teman-teman konsumsi nih susu esensis. Nah, di situ tinggi asam folat, yaitu susu yang mendukung untuk teman-teman yang lagi promil. Oke. Nah, kalau teman-teman mau hamil, nah otomatis teman-teman harus melakukan langkah-langkah berikut nih agar kehamilannya bisa terjadi seperti yang teman-teman inginkan. Nah, yang pertama, kalau teman-teman mau hamil, otomatis pada saat berhubungan teman-teman pastikan dulu teman-teman sudah tidak memiliki atau memakai alat kontrasepsi lagi, tidak memakai kondom, tidak memakai IUD atau spiral atau implan. Nah, teman-teman juga tidak, misalkan bagi teman-teman yang mengkonsumsi pil KB atau suntik KB, teman-teman harus pastikan dulu itu masanya udah habis gitu. Nah, lalu yang kedua, teman-teman bisa cek kapan sih teman-teman itu subur. Nah, upayakan melakukan hubungan itu pada saat teman-teman ada di fase subur. Itu bisa teman-teman download aplikasi kalender yang bisa di sana mengetahui kapan sih waktu masa suburnya teman-teman. Nah, tapi bisa juga nih teman-teman hitung 14 hari setelah ketika pada saat kalian menstruasi sampai 14 hari setelah itu. Nah, masa subur ini disebut juga dengan masa ovulasi. Akan lebih baik ketika teman-teman berhubungan di masa ovulasi. Nah, namun pada teman-teman yang Kak saya mau program hamil nih, terus saya berhubungannya tiap hari aja biar peluang untuk kehamilannya lebih tinggi gitu. Nah, di sini ada sedikit kita itu kan pembantahan ya atau mitos di sini. Kalau mau hamil sering berhubungannya tiap hari aja. Nah, kalau teman-teman berhubungannya tiap hari itu akan mengurangi viskositas atau kekentalan sperma. Jadi bagi teman-teman yang promil tidak disarankan untuk melakukan hubungan tiap hari karena kualitas sperma itu juga ditentukan oleh viskositas atau kekentalannya. Memang tidak menjamin bahwa sperma yang kental itu adalah sperma yang baik. Namun sperma yang kental itu setidaknya bisa menjadi indikasi bahwa sperma teman-teman itu banyak mengandung sperm dibanding semen. Kalau yang cair itu kan semennya yang banyak dibanding spermanya. Yang kita butuhkan untuk membuahi ovum adalah sperma, bukan cairan semennya. Jadi bagi teman-teman yang promil itu disarankan berhubungan 1 kali 2 hari atau 1 kali 3 hari
saja secara kontinu. Nah, di sini teman-teman kalau sekali 3 hari atau sekali 2 hari itu lebih untuk kita menjaga kualitas spermanya agar kental dan cairan yang diejakulasikan juga merupakan banyak spermanya, bukan cairan semen. Nah, lalu teman-teman juga harus pastikan nih teman-teman itu memakai cairan lubrikasi atau tidak. Nah, ketika ada nih sebagian wanita yang memakai cairan lubrikasi atau pelumas pada saat berhubungan. Nah, untuk diketahui, cairan lubrikasi yang tidak dihasilkan oleh diri sendiri yang teman beli di luar, nah itu bisa membunuh sperma yang masuk. Kenapa? Karena dia mengandung zat kimia yang berbahaya yang tidak sesuai dengan pH sperma. Nah, jadi selanjutnya teman-teman harus upayakan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehatnya seperti apa? Nah, konsumsi makanan-makanan yang sehat, lalu jaga agar berat badan teman-teman tidak terlalu tinggi. Nah, maksudnya adalah ketika teman-teman gemuk, alias gemuk di sini adalah banyak lemak, itu otomatis suhu tubuh teman-teman itu lebih cepat panas. Nah, sperma itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi untuk mendapatkan kehamilan itu kan kita berkecimpung dengan dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah alat reproduksi pasif yang dimiliki oleh perempuan, yaitu ovum, dan yang kedua adalah sperma yang dimiliki oleh laki-laki. Kenapa ovum ini dia dibilang alat reproduksi pasif? Karena dia hanya bersifat menunggu. Nah, di sini kita jawab nih mitos kalau yang disalahkan setiap kali tidak hamil atau kehamilannya belum berhasil itu adalah perempuan. Nah, tidak. Yang banyak mempengaruhi kehamilan itu adalah sperma. Karena sperma itu merupakan alat reproduksi aktif. Nah, dia yang bertugas untuk mencari dan mendatangi si ovum. Kalau si ovum dia hanya menunggu saja. Nah, kalau si sperma dia harus melewati berbagai macam rintangan, baik itu sel imun tubuh difagosit oleh sel darah putih hingga melewati silia-silia, baru dia sampai menembus ovum sehingga terjadilah proses fertilisasi. Jadi yang berperan sangat penting di sini adalah sperma. Nah, kalau untuk perempuan cukup terapkan pola hidup sehat. Nah, konsumsi makanan yang tinggi asam folat dan juga vitamin. Lalu hindari memakai pakaian ketat, lalu hindari kafein, alkohol, rokok, dan hindari stres. Itu tips dari saya. Jangan stres intinya. Nah, teman-teman harus happy. Kenapa? Karena kalau teman-teman stres itu mempengaruhi hormon yang akan disekresikan oleh tubuh teman-teman. Hormon kehamilan jadi terganggu. Jadi teman-teman harus happy. Nah, dan tidak boleh terpaksa akibatnya. Nah, dalam melakukan sebuah hubungan gitu, harus happy. Nah, lalu teman-teman itu hindari sebaiknya merokok, kafein seperti yang saya bilang tadi, karena dan makanan-makanan junk food karena itu sangat mempengaruhi. Nah, dan juga hindari meletakkan handphone pada saku celana ataupun di saku baju karena itu bisa mempengaruhi suhu tubuh. Nah, ovum ini dia bersifat tetap jumlahnya. Nah, dan dia hanya bisa bertahan 12-24 jam. Makanya teman-teman disarankan berhubungan pada masa atau saat teman-teman ovulasi. Pada saat ovumnya turun, teman-teman berhubungan, sperma ketika udah sampai dia di folikel, nah dia tinggal ketika ovumnya turun dia tinggal membuahi aja gitu. Jadi dia sudah siap menunggu di sana, tinggal menunggu ovumnya jatuh gitu. Nah, sementara untuk pria nih, untuk menjaga kualitas dan kuantitas sperma, nah teman-teman harus melakukan upaya sama tadi, tidak boleh stres juga. Nah, lalu teman-teman tidak boleh begadang, lalu tidak boleh hindari merokok. Kalau tidak bisa dihentikan, setidaknya kurangi jumlah merokok setiap harinya gitu. Baik dengan alkohol ini harus dihentikan, dan juga dan juga kafein. Kafein ini juga
berbahaya atau tidak bagus untuk sperma. Nah, teman-teman bagi yang ingin kualitas spermanya bagus, hindari memakai celana ketat, karena kalau teman-teman memakai celana ketat itu otomatis suhu di dalam testis akan meningkat, sehingga itu akan mempengaruhi produksi sperma. Nah, lalu teman-teman juga usahakan jangan terlalu lelah. Ketika teman-teman lelah, maka itu jumlah sperma yang diproduksi hanya sedikit, yang keluar itu hanyalah cairan semen yang banyak. Nah, teman-teman bisa nih mengukur kualitas sperma teman-teman. Nah, coba teman-teman pada saat ejakulasi tampung spermanya, lihat apakah volumenya itu sampai 2 sampai 5 ml. Itu adalah kebutuhan sperma normal yang bisa mensukseskan terjadinya kehamilan. Ketika jumlah cairan yang teman-teman keluarkan pada saat ejakulasi kurang dari 2 sampai 5 ml, itu artinya teman-teman produksi spermanya kurang. Nah, dalam 1 ml sperma itu 1 ml cairan ejakulasi yang teman-teman keluarkan itu harusnya mengandung 15 juta sampai 200 juta sperma. Ketika kurang dari 15 juta itu disebut dengan hipospermia. Nah, dan lagi teman-teman juga harus pastikan nih, sekarang bisa loh teman-teman melakukan pengecekan kualitas sperma secara morfologikal. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui jumlahnya saja cukup atau tidak untuk mensukseskan suatu kehamilan, tapi teman-teman bisa melakukan morphological analysis sperm di laboratorium kehamilan atau IVF. Nah, bayi tabung terdekat di teman-teman. Jadi di IVF itu teman-teman tidak hanya untuk program bayi tabung aja, di sana bisa pengecekan kualitas sperma juga. Nah, di sana akan dilihat nih. Nah, si embriologisnya akan melihat keadaan bentukan dari sperma teman-teman, apakah sperma teman-teman normal atau enggak. Karena sperma ini dia ada berbagai macam jenis, ada yang berkepala 1, ada yang berkepala 2, ada yang ekornya panjang, ada yang lehernya lebih panjang, ada yang tutup akrosomnya tidak sempurna. Nah, sperma yang normal itu adalah sperma yang memiliki satu kepala, bagian lehernya tidak lebih panjang dari ukuran kepala, dan memiliki ekor yang panjang, hanya 1 ekor saja. Nah, ekor yang dimiliki oleh sperma itu berfungsi untuk sebagai alat gerak menuju si ovum tadi. Nah, lalu teman-teman bisa mencek juga nih kadar pH teman-teman, itu bisa cek sendiri. Nah, sperma yang teman-teman tampung tadi, setelah teman-teman lihat volumenya, teman-teman bisa cek dengan pH-nya dengan alat pengukur pH. Itu bisa teman-teman beli di alat-alat yang menjual laboratorium kesehatan. Di sana bisa teman-teman cek pH sperma yang normal adalah 7,2 sampai 7,8. Nah, lalu bisa teman-teman amati dia tidak berbau amis, nah, dan berwarna abu, keputih keabuan. Nah, kalau sperma teman-teman, spermanya udah normal nih, udah bagus kualitasnya, tidak amis, jumlahnya banyak, viskositasnya atau kekentalannya juga kental. Nah, teman-teman harus cek lagi nih, apakah pada suhu ruang, nah, dalam jangka 20 sampai 30 menit itu dia bisa mencair. Ketika dia tidak cair, tadi sperma itu kan kental. Nah, ketika didiamkan dalam kondisi ruang, nah, setelah 20 menit dia tidak mengencer. Nah, itu terjadi permasalahan namanya koagulasi atau penggumpalan. Ketika sperma teman-teman itu tidak bisa untuk mencair, maka itu akan susah dia untuk sampai ke ovum, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, hal-hal di atas ini harus teman-teman pastikan dulu sebelum teman-teman berhubungan. Ketika teman-teman sudah berhubungan, spermanya sudah bagus nih, lalu silahkan berhubungan pada saat masa subur, bisa 1 kali 2 hari atau 1 kali 3 hari pada posisi missionaries ya, man on top. Nah, lalu hindari stres, lakukan ini continue selama 12 bulan. Kalau teman-teman selama 12 bulan udah melakukan ini secara kontinu tapi belum membuahkan hasil, silahkan teman-teman cek
atau teman-teman konsultasikan ke dokter kandungan untuk program kehamilan. Itu bisa diberikan vitamin atau alat-alat yang lainnya. Kalau sperma teman-teman bermasalah, nanti silahkan konsultasikan dan teman-teman bisa untuk diberikan obat solusinya. Baik, sekian dulu dari saya video kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, dan komen. Silahkan komen di bawah ini ya, bagi teman-teman yang ingin mengangkat isu apa lagi sih gitu. Nah, semoga teman-teman yang sedang berjuang dua garis selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki oleh Allah dan hamil secepatnya. Amin. Terima kasih atas dukungannya.